Halo semuanya yang nonton, saya Muhammad Rifki Novaldino Hadi dari kelas DKVA Angkatan 24 ingin mempresentasikan tugas besar 3 Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual yang berisi tentang analisis iklan berdasarkan Edmund Burke Feldman. Yang pertama ini berisikan analisis iklan saya berisikan tentang introduksi atau pembukaan teori estetika Edmund Burke Feldman dan 4 tahap analisis estetika berdasarkan yaitu tadi Feldman dan hasil analisis iklannya dan penutup terakhir. Teori estetika berdasarkan Edmund Burke Feldman. Feldman percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya, waktu, dan masyarakat. Feldman menjelaskan bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Feldman juga menekankan hubungan antara estetika dan dinamika budaya masyarakat. Kemudian teori ini mencakup 4 tahap analisis estetika, yakni deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. 4 tahap analisis estetika Feldman. Yang pertama ada tahap deskripsi, diisi dengan penjabaran informasi-informasi faktual tentang karya tersebut seperti siapa pembuatnya, kapan dibuatnya, dipesan oleh siapa, dibuat dalam medium apa, dan lain-lain dapat dijabarkan pada tahap ini. Yang kedua ada tahap analisis formal, diisi dengan penguraian elemen-elemen bentuk yang ada dalam sebuah karya dan bagaimana elemen tersebut membangun sebuah kebutuhan seperti komposisi, tata letak, pemilihan, dan proporsi tipografi, kualitas ilustrasi. Yang ketiga ada tahap interpretasi, diisi dengan pemaknaan atau penafsiran dari karya, tujuan, ungkapan, serta ekspresi seniman atau desainer dapat mulai diterka atau dikonstruksikan pada tahap ini. Yang keempat ada tahap evaluasi, dapat berisi penilaian pada suatu karya yang ditarik dan disarikan dalam bagian penafsiran atau interpretasi. Iklan yang pertama yang tentang disrupsi itu ada iklan Gojek yang berjudul Pasti Ada Jalan Keluar dari Kutukan Kakek. Pada tahap ini kita mendeskripsikan apa yang tampak secara objektif tanpa penilaian. Dari judulnya udah dipastikan pasti ada jalan keluar dari kutukan kakek yang berdurasi 1 menit. Medianya berasal dari YouTube. Setting tempatnya ada di rumah keluarga tradisional dengan nuansa drama keluarga bergaya sinetron atau film horor klasik. Tokoh yang ada dalam video itu ada kakek sebagai karakter utama yang mengutuk dan anggota keluarga seperti ibu, anak, cucu, dan driver GoFood. Untuk alurnya, seorang anggota keluarga gagal memasak makanan yang diinginkan kakeknya. Kakeknya mengeluarkan kutukan, ketegangan berlanjut hingga penyelamat datang, GoFood, makanan tiba, dan semua kembali damai. Visualnya tampak dramatis, berlebihan seperti efek cahaya, musik tegang, mimik wajah dramatis. Dan gaya dalam video ini atau iklan ini komedi horor parodi dengan gaya teatrikal dan sinematik. Analisis formal yang ada dalam iklan tersebut seperti warna cenderung yang hangat, pencahayaan kontras tinggi, gerakan kamera yang dinamis dan cepat dengan adegan yang intens dan di zoom berlebihan menguatkan unsur komedinya, suara atau musik horor dan sinetron klasik dipadukan dengan efek suara lucu, dan ada simbiosis makanan, keharmonisan keluarga, GoFood, solusi modern atas masalah klasik atau gagal masak. Interpretasi dalam iklan tersebut, pesan utamanya jangan khawatir kalau gagal masak. Ada GoFood sebagai solusi cepat dan praktis. Makna dari budaya iklan tersebut, iklan ini bermain dengan stereotip kakek yang keras kepala dan dominan dalam rumah tangga serta ekspektasi terhadap peran memasak di keluarga Indonesia. Pendekatan emosional humor digunakan untuk mencairkan ketegangan dan mengajak audiens tertawa atas masalah yang umum. Relevansi sosial, iklan ini menyoroti bagaimana layanan digital seperti GoFood menjadi bagian gaya hidup modern dan penyelamat dalam situasi darurat sehari-hari. Evaluasi dari iklan Gojek tersebut mungkin efektivitas sangat efektif karena menghibur, menonton tertarik dan ingat. Relevan juga masalah keseharian yang sering banget gagal masak, solusi jelas GoFood sebagai pahlawan modern. Lanjut, iklan kedua ada iklan generik yang aku ngambil tema Katana 15, MSI Katana 15 yang ya, ini Sharp Your Game.
Video ini berjudul MSI Katana 15 Challenge Your Game dengan berdurasi 30-60 detik yang di-upload media ini di video digital atau di platform YouTube. Gaya visualnya itu sinematik gelap dengan pencahayaan merah dan efek neon. Suasananya intens, misterius, dan futuristik. Isi visualnya ada pedang katana digital menyala, laptop MSI Katana tampil dari latar asap dan cahaya. Aksi gaming ditampilkan melalui transisi cepat dan dinamis. Audionya musik elektronik, nada gelap dan progresif, efek slash seperti pedang. Oke, lanjut ke analisis formal. Ini ada warna yang dominasi merah, hitam, dan putih, menyimbolkan kekuatan energi dan bahayanya selaras dengan brand gaming. Pencahayaan yang kontras tinggi, efek spotlight pada laptop memusatkan perhatian pada laptop. Gerakan kamera cepat, dramatis, penuh transisi, mendukung kesan aksi dan kecepatan. Bentuk dan komposisi yang terpusat pada produk, garis tajam menciptakan nuansa senjata. Suara atau musik intens membangun ketegangan, menciptakan atmosfer yang kompetitif. Interpretasi dalam iklan ini adalah yang pertama ada makna simbolik pedang katana yang artinya presisi dan kekuatan, laptop sebagai senjata digital untuk gamer, dan ada api dan cahaya merah, semangat bertarung, determinasi. Pesan iklannya adalah MSI Katana bukan sekedar laptop tapi alat untuk meningkatkan kemampuan gaming, sharpness your game. Menyasar gamer sebagai warrior digital atau laptop menjadi simbol status dan kekuatan. Nilainya menentukan kompetisi, performa, dan kekuatan selaras dengan budaya gamer e-sport. Evaluasi dalam iklan ini adalah evaluasi visualnya sangat kuat, sinematografi, efek cahaya, dan desain suara digarap serius. Kreativitas yang tinggi, penggunaan pedang sebagai metafora kuat untuk performa dan keunggulan teknis. Ada efektivitas komunikasi, sangat efektif untuk audiens target seperti gamer hardcore, menyampaikan keunggulan dan positioning produk secara visual dan emosional. Nilai emosional membangkitkan semangat, membentuk identitas gamer elit. Nilai komersil tinggi, mampu meningkatkan brand perception sebagai premium gaming gear. Terima kasih, saya pamit undur diri.